Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kisah. Kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Solo Reading Tersesat di Hutan Angker, bagian ketiga selesai. Belum sempat ia menusuk Majid, seketika itu juga tubuhnya bisa digerakkan dan berhasil menghindar dari serangan demit itu. Lari ia ke arah gubuk dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas seperti tak kuat lagi untuk berlari. Namun, jika tak begitu ia akan dibunuh. Majid sekuat tenaga berlari, kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok ke belakang ke arah sosok itu karena tak melihat jalan di depannya. Tiba-tiba Majid tersandung sebuah akar dan ia pun terjatuh. Terengah-engah ia dibuatnya, dadanya sakit terkena batu. Sempat ia batuk karenanya. Kacau panik sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu harus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berbulu, matanya merah, dengan taring dan kukunya yang panjang. Genderuwo itu berlari-lari arah kanan menuju sosok kuntilanak, dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertarung. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang, dan yang lebih parahnya, sekarang genderuwo itu mengincar Majid untuk ia makan. Ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apa ini akhir dari hidupku? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucapnya dalam hati. Benar-benar putus asa saat itu ia rasakan. Tak kuat lagi ia berdiri dan berjalan, hanya bisa terbaring lemas. Genderuwo itu sekarang ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah. Wajah genderuwo itu berada tepat di wajahnya. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebarnya, seperti siap melahap Majid. Lalu, wah! Ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget, ternyata ia masih berada di jalan, dengan posisinya yang telentang, sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun bangun dan melihat ke sekitar, ternyata sudah tak ada lagi sosok kuntilanak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan tadi ada di tengah hutan, kenapa sekarang ada di sini? Apa semua itu hanya mimpi? Ucapnya dalam hati seraya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan ia jalan ke motor karena badannya masih terasa nyeri. Berharap ia bisa cepat sampai rumah dan tak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun memeriksa jam berapa sekarang. Namun jam tangannya mati, kacanya pecah. Mungkin karena jatuh tadi. Ia keluarkan HP-nya dan ternyata mati juga. Jadi ia tak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor dan didirikanlah sama dia. Terlihat tak banyak yang rusak. Hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung, itulah pikirnya, karena motor tak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan, walau dengan perlahan. Benar-benar sepi, tak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit jalan, ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan, dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya, seraya teriak minta tolong. Ia pun berhenti dan bertanya ke wanita itu, "Kenapa mbak? Mobilnya mogok?" Tanyanya seraya menyandarkan motornya sebagai penerangan. "Iya mas, mogok. Bisa benerin gak?" "Insya Allah mbak, saya cek dulu." Diceklah sampai ketemu masalahnya. Saat otak-atik mobil itu, ia merasa aneh. Wanita tadi kemana setelah memberinya senter? Ia coba panggil wanita itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan terbersit ada suara seperti rintik-rintik air di arah belakangnya. Ia pun berhenti dan coba perlahan berputar badan. Sontak ia kaget.
Ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid teriak dan langsung ia naik ke motornya, pergi dari tempat itu. Jalan terus ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia, kenapa harus berhenti? Kenapa lagi nih? Kenapa lagi nih? Tolong. Ia pun berhenti di pinggir jalan, mengecek motornya, dan kali ini parah. Bensin motornya habis. Padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tak mau ia hanya bisa menuntun motornya dengan keadaan gelap gulita dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah, bingung, semua ia rasakan itu juga. Semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Kalau saja tadi ia dengarkan perkataan ibunya, mungkin semua tak akan seperti ini. Lama ia tuntun, dari sisi hutan kiri kanan, dia seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut, itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tak lama ia jalan, di depan terlihat seperti ada gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Sepertinya ini warung, pikirnya. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang. Rasa lapar, haus semua ia rasakan, kemudian ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya, rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan terbuka dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Majid, sini. Suara itu pelan, tapi sangat menyeramkan. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu jalan mendekatinya sambil terus memanggil namanya. Duk, 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 duk. Detak jantungnya terus bertambah cepat. Lalu tanpa pikir panjang, ia langsung lari meninggalkan motor. Juga gubuk itu karena takut juga panik. Terus ia lari dengan perasaan takut yang benar-benar ia rasakan. Di saat ia sedang lari, dari arah depan ternyata ada sebuah mobil datang. Ia lambaikan tangannya sambil berseru minta tolong. Kemudian mobil itu berhenti dan Majid langsung menuju ke arahnya. "Kenapa, Mas?" tanya seorang lelaki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu nanya, "Tersesat apa, Mas?" "Iya, Mas, Mbak, tolong saya." "Ya udah, Mas, masuk. Duduk di belakang ya," ucap lelaki itu. "Iya, Mas, terima kasih." Ia pun masuk ke dalam mobil itu dan duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. "Alhamdulillah, akhirnya aku selamat," ucapnya dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minuman oleh sepasang kekasih itu dan sebuah roti untuknya makan. Selang berapa lama ia akhirnya melewati gubuk itu lagi dan terlihat motornya masih ada di sana. Namun ia benar-benar kaget setengah mati karena ia melihat dirinya ada di sana sedang tidur di sebuah bangku panjang. Itu siapa? Kenapa ada aku di sana? Bukannya aku ada di sini, di dalam mobil. Lalu tiba-tiba botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah. Dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti busuk yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah dan terbesit ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya. Pas ia kembali nengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget
dan terbangun sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tak karuan. Langsung ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah, entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini, dan kenapa juga tak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tak mempunyai kemampuan seperti ini? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu pertanyaan datang di pikirannya, karena memang ia sangat tak menyangka bisa mengalami hal seperti ini yang bahkan sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, "Cu, jangan pergi lewat jalur K. Banyak yang mau nyelakain kamu. Dengerin perkataan kakek." Kagetlah ia mengingat semua itu. Jadi ini maksud dari perkataan kakek itu. Kenapa aku tak mendengarkannya? Kenapa aku malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan, air mata pun sedari tadi sudah menetes, tak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat waktu ia berangkat ke kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk lewat jalur K. Ia tak menyadari semua itu, dan karena keegoisannya ingin cepat sampai rumah, juga tak mendengarkan ibunya. Ia pun memutuskan lewat jalur K. Seharusnya ia tak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus lanjut jalan sambil menuntun motor. Samar-samar dari arah belakang, seperti ada suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi suara ketawa melengking kuntilanak. Pas ia nengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci, muak, semuanya jadi satu. Dan ia pun bilang ke sosok itu, "Siapa kamu? Kenapa ganggu saya? Ada urusan apa kamu sama saya?" Ucapnya dengan lantang karena kesal. "Kamu harus mati," ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya, seraya menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, Majid tak punya pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tak ada harapan lagi untuknya. Tak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini. Lari pun tak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya, ia sempat kepikiran ibu dan adik-adiknya. Ingin rasanya ia berada bersama mereka sampai air mata pun. Sampai air mata pun tak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Ia coba tengok ke belakang, ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu, tiba-tiba pas ia menengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri, namun tak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja yang bisa ia gerakan. "Salahku apa? Salahku apa? Salahku apa?" ucapnya sambil terseduh-seduh nangis karena sudah tak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi kuntilanak itu hanya diam, tak menjawab pertanyaan Majid. Percuma lari, kamu tetap akan mati," ucapnya dengan tatapan mengerikannya. Perlahan sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri kedua kalinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap ada seseorang datang membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan.
dan ia pun terpental seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tak bisa melihat apa yang terjadi karena badan yang tak bisa ia gerakan. Lalu ada suara di kepalanya Majid. "Pergi, Cid, temukan ragamu. Sekarang kamu lagi di alam gaib. Ragamu ada di tempat awal kamu jatuh dari motor. Pergi." Ucap suara itu seperti tak asing di kepalanya. Dan benar saja itu adalah suaranya. Dan benar saja itu adalah suaranya Kiai Ali. "Raga aku, bukankah aku ada di sini?" Maksud Kiai apa? Bingung ia mendengar perkataan Kiai Ali. Lalu, "Cepat pergi," ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus ia lari menjauh kembali ke tempat pertama jatuh dengan perasaan yang sudah tak karuan dan nafas yang ngos-ngosan. Saat sedang lari, ia melihat motornya tergeletak di aspal. Sempat ingin mengambilnya, namun ia urungkan karena nyawanya sekarang dalam bahaya. Kemudian tak lama ia melihat gubuk yang tadi. Di sini Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu dengan menodongkan celurit ke arahnya sambil tertawa ngeri. Hampir ia terkena tebasan celurit itu, namun beruntung bisa menghindar. Dada mulai terasa nyeri dan sesak. Kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat terhenti menghela nafas, namun tak lama, karena ia harus cepat sampai di sana. Terengah-engah nafasnya, keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba, bruk! Di depannya ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam mengerikan. Terlihat dari arah kanan ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindari karena pocong itu mau meludahinya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. "Hahaha, mau pergi kemana kamu?" Rupanya itu suara genderuwo yang tengah menghadangnya di tengah jalan. Majid bingung harus lari kemana, sudah tak ada jalan lagi. Malam itu ia benar-benar dikepung oleh demit. "Wah, tolong!" teriak Majid yang mentalnya sudah drop parah. Di saat ia hendak ditangkap oleh sosok genderuwo, tiba-tiba sosok itu terpental jauh seperti yang terjadi sama kuntilanak merah. Lalu ia pun mendengar suara Kiai Ali lagi. "Cepat pergi, aku gak bisa lama jagain kamu, Cid," tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpingkal-pingkal, akhirnya sampai dan melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya. Majid bingung dan tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi, sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi, "Pejamkan matamu dan konsentrasi, ikuti arahanku." Tak banyak pikir panjang, ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan Pak Kiai. Di dalam pikirannya, ia melihat jalur kap penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur, dan lain sebagainya. Terus ia ikuti arahan Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat, dan ia harus masuk ke dalamnya. Tak mudah melewatinya karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutup, namun baunya tetap tercium. Perlahan ia jalan, sempat sesekali ia berhenti karena tak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan pintu itu, dan ia pegang gagang pintunya. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba entah dari mana sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak ia terkejut
hampir terjatuh karena sontak ia terkejut hampir terjatuh karenanya. Kali ini Majid lawan semua rasa takut itu dan mengucapkan Allahu Akbar dengan sangat kencangnya sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka, lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas seperti pintu pun sudah berhasil ia buka, lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas seperti melihat seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil, dan setelah itu ia tak sadarkan diri. Cerita ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama rekannya Andi dan Rizal. Sore itu tepat pukul 18.00, 3 mobil polisi masuk ke jalur K untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di jalur K mati semua. Tak ada satupun yang menyala. "Pak, serius ini mau masuk jalur K?" ucap Pak Eko merasa ragu. "Ya serius, masa bercanda? Kan kita nggak cuma berdua. Ada Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi sama Pak Sartono." Eko ini sebenarnya orangnya penakut, cuma karena pekerjaannya jadi ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung bicara, "Tapi beneran nggak ya apa yang dimaksud masyarakat tadi? Kalau ada orang yang lewat jalur K?" ucapnya yang serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HT masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tak mau mereka harus tetap jalan sampai pepohonan tumbang itu. Pikir mereka jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali dan mereka pasti akan berpapasan. Terus mereka berenam jalan, tiba-tiba suara ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari mobil, dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. "Aduh, gimana ini? Ban serepku tertinggal lagi," keluh Pak Dwi. "Pak Rizal ada ban serep nggak?" tanya Eko. "Ban serepku pecah, Pak. Gimana ini?" Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. "Pak, kayak gini aja. Ini kan pada nggak ada ban serep. Lebih baik mobil Pak Dwi diderek aja kembali ke kota. Telepon mobil derek sekarang. Pak Dwi, Pak Anton, dan Pak Sartono di sini nunggu mobil derek datang. Saya, Pak Rizal sama Pak Eko akan lanjut jalan lagi," ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya dan semua pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi meninggalkan Pak Dwi, Pak Anton, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya di mobil. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol kedua rekannya itu. Sampai suatu ketika, ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu, Eko dan Andi depan dan Rizal di tengah. Sontak ia terkejut. "Astagfirullah," ucapnya. Andi pun nanya, "Kenapa Pak Eko?" tanyanya sembari terus menyetir. "Nggak apa-apa Pak," jawabnya seperti tak ingin mereka tahu. "Serius Pak?" tanyanya meyakinkan. "Iya Pak, serius nggak apa-apa." "Oh ya sudah kalau nggak apa-apa." Andi merasa jalan ke pohon tumbang seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Seperti gubuk itu tak ada habisnya. Dan Andi pun nanya ke Eko dan Rizal, "Pak Eko, Pak Rizal, kerasa nggak? Kok kita kayak lama sampai pohon tumbangnya?" ucapnya. Dilihatlah jam mereka, dan anehnya pada mati semua jam tangannya. Mereka coba buka HP, beruntung HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja, mereka di jalan hampir 1 jam, namun belum sampai pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi, sepertinya gubuk yang sama pikirnya. Terus ia jalan dan ketemu lagi.
dan ketemu gubuk lagi yang sama. Wah, ada yang gak beres nih, ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun membaca-baca doa dalam hati seraya masih menyetir. Akhirnya gubuk itu sudah tak terlihat lagi. Ia tahu bahwasanya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantas terasa lama. Ternyata ada yang iseng sama kita, ucap Andi dalam hati. Ia lanjut jalan, makin lama makin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok sudah berbaris di kiri dan kanan jalan. Sosok itu ada yang kepalanya putus, badannya rusak, ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak, pocong, genderuwo pun ada di sana, seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu Eko sedari tadi sudah merinding ketakutan, dan Rizal ia bertingkah normal seperti tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak Andi ngerem mendadak. Astagfirullah, ada apa pak? Ucap Rizal kaget karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan, dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. Kamu berdua apa nggak ngeliat? Itu lihat, di aspal ada apa? Tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun bertanya, siapa itu pak? Tanya mereka bersamaan. Kayaknya orang yang dimaksud oleh masyarakat, ujarnya. Terus gimana ini pak? Itu kuntilanak merah punya kuku panjang. Panik mereka berdua tak tahu harus bagaimana. Lalu Andi keluar mobil dan sempat dicegah untuk tak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko melihatnya. Saat Andi berjalan perlahan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. Mau apa kamu kesini? Tanya sosok itu dengan nada menantang. Aku mau bawa orang ini. Apa urusanmu sama orang ini? Jawab Andi dengan tegasnya. Kamu gak usah tahu apa urusanku sama orang ini. Jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. Oh, gak jawab pertanyaanku. Andi terus jalan ke arah sosok itu dengan mulut yang sudah komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Namun tak dilakukan oleh Andi. Jawab pertanyaanku, apa urusanmu sama anak ini? Sampai kamu berbuat kayak gini. Ucapnya masih dalam batin. Kemudian tak kuat menahan panas yang serasa terbakar, sosok itu pun bilang ke Andi, Ampun, ampun, aku cuma disuruh, ampun. Ucap sosok itu sambil teriak-teriak kepanasan. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Andi dengan garangnya. Di satu sisi, Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil melihat Andi yang ternyata punya kelebihan seperti itu. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya, namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi, pikir mereka. Kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Lalu Andi pun membiarkannya pergi dan jangan ganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid, memeriksa apakah masih hidup atau tidak. Hei, sini keluar, bantu angkat orang ini, ucap Andi seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. Iya pak, jawabnya. Ini orangnya masih hidup, cuman lemas, hati-hati angkatnya, ucap Andi sedikit mengarahkan mereka berdua mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua sedang mengangkatnya. Setelah itu tak sadarkan diri.
Perlahan mereka jalan mengangkat Majid ke mobil, lalu mereka masukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. Kemudian ia naiki motor itu jalan ke arah mobil. "Ini aku yang bawa motornya. Kamu berdua di mobil ya," ucap Andi. "Siap, Pak," ucap serentak mereka berdua. Kemudian Rizal memberikan helm ke Andi dan mereka pun jalan kembali ke Kota Es. Posisi jalan mereka berdampingan karena Andi was-was dengan mereka berdua, takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke Kota Es, tak terjadi hal-hal aneh lagi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Tugu Jalurka, dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. "Alhamdulillah," ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihat jam tangannya, ternyata sudah menunjuk jam 20:05 malam. Banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Polisi tak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian Eko dan Rizal pun disuruh lanjut jalan ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaannya Majid. Sesampai di sana, Majid langsung dibawa ke ruang UGD dan membiarkannya istirahat lebih dulu, karena ia yang masih tak sadarkan diri. Majid tersadar esok paginya sekitar jam 8 pagi, dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalam mereka menghubungi Majid, dan yang angkat ternyata Eko yang langsung saat itu juga memberitahukan keadaan Majid, yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke Kota Es. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu, dan memang benar itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya punya firasat buruk tentang Majid yang ditelepon tapi tak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya pun minta tolong ke Kiai Ali, dan beruntung nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang Majid sudah tak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.